Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di channel saya, Jurnalis Tempur AK47. Hari ini kita akan membuat seperti biasa. Kita akan mengomentari beberapa berita yang berseliweran di media sosial, yang lagi viral, yang lagi trending, yang lagi ngehits, dan bagaimana sebuah media melakukan packaging terhadap pemberitaannya. Ada adigum atau pendapat bahwa orang Indonesia itu jika produknya sudah laku, maka kualitas atau mutunya akan menurun. Ya, secara umum itu terjadi, dan yang lebih menyedihkan itu terjadi juga di dunia jurnalisme kita. Jadi ada beberapa video yang coba saya compare. Ada sebuah berita yang memang sedang viral, dan berita ini diunggah oleh citizen journalism, ya, artinya oleh warga yang melakukan peliputan secara inisiatifnya sendiri, merekam sebuah peristiwa pembegalan payudara terjadi di Kemayoran beberapa hari lalu. Berita ini banyak direview oleh media-media besar, ya, media-media mainstream, tapi juga ada berita media-media yang lain yang juga mereview kasus tersebut pada hari yang sama. Ini berita dari Tribun News. Kurang ajar, pelecehan seksual, nggak ngaku. Pelecehan seksual, nggak ngaku. Jatuh, saya disalahin. Bentar, jangan. Aku kak, iya aku ngaku. Terus tapi kenapa nggak jujur? Situ nuduhnya jambret. Terus sekarang nggak jujur, bener nggak? Lo bener nggak? Sekarang bener nggak? Bener nggak? Harga diri orang, tahu nggak? Itu lebih parah. Itu lebih parah, tau nggak? Itu mati saya, silakan mati saya. Polisi. Bisa-bisanya. Bu, saya saksi, Bu, ya. Saya saksi tadi saya ngejar. Karena saya lihat ibu, saya lihatnya ibu dijambret. Iya, ya. Karena dia dari samping begitu kan. Kalau mau ke polisi, ayo Pak. Dulu di sini. Sama-sama tadi sudah kita saksikan seperti biasa Tribun News karena merasa
sudah menjadi media besar, sudah menjadi media mainstream, dia memiliki banyak penonton, sehingga dia tidak lagi perlu merasa repot-repot harus membuat narasi, membuat naskah, membuat alur cerita, membuat deskripsi. Dia menggelontorkan begitu saja beritanya, videonya, hanya dikasih caption, keterangan, hanya bentuknya caption. Kalau foto tuh cuma caption gitu. Nah sayangnya kalau video nggak bisa cuma caption, harusnya ada template yang menceritakan tentang peristiwa tersebut, dan itu tidak dilakukan oleh Tribun. Sekarang kita compare dengan satu video yang materinya sama, narasumbernya sama, artinya sumber videonya sama, gambarnya sama, tapi ini dilakukan oleh media yang tidak terlalu besar, relatif tidak populer, tapi secara etika, estetika, profesionalisme jurnalistik dia melakukannya dengan baik dan benar. Ini dia beritanya. Inilah video seorang ASN saat mengejar pemotor yang diduga begal payudara. Aksi pengejaran itu terjadi pada Minggu pagi kemarin. Kejadian bermula saat ada seorang ibu sedang bersepeda dan dipepet oleh pemotor yang tak berplat nomor. ASN bernama Febrian yang sedang bersama istrinya melihat kejadian itu. Ia melihat tampak pemotor seperti mengambil sesuatu dari pesepeda itu yang kemudian kabur. Febrian dan istrinya menduga pemotor itu adalah jambret, sehingga langsung mengejarnya. Dugaan makin kuat ketika diklakson, pemotor itu menancap gas. Akhirnya Febrian berhasil memepetnya hingga pemotor itu menabrak trotoar jalan. Tak beberapa lama, korban pesepeda datang dan menjelaskan bahwa ia telah menjadi korban begal payudara. Spontan warga langsung menghajarnya. Peristiwa ini terjadi di Jalan HBR Motik, Kemayoran, dan sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi. Oke, itu dia berita dari wartawan merah. Jadi wartawan merah ini setelah mendapat materi dari citizen journalism tadi, kemudian dia masih melakukan cross check siapa yang ada di dalam video tersebut. Misalnya dia sebut namanya Ferry yang merupakan seorang PNS yang mengendarai mobil yang mengejar orang, ya, si pembawa motor tadi gitu. Nah, Ferry ini adalah PNS, diketahui, itu jelas. Artinya dia mencari sumber. Siapa sumbernya? Artinya pertanggungjawaban beritanya lebih jelas lah, karena pertanggungjawabannya ada gitu. Dia bisa mendapatkan nama Ferry ini dari mana? Ya wallahu alam. Tapi itu kemahiran dan kemampuan si jurnalis dalam melacak dan mencium sebuah berita. Kemudian selain mendapatkan informasi nama si pengunggah berita atau si pembuat berita atau tokoh yang ada di dalam berita tersebut, wartawan merah ini juga bisa membuatkan sebuah narasi yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. Jadi bagaimana peristiwa tersebut terjadi, kemudian ada orang yang melihat dan orang yang melihat ini kemudian merasa empati, dan karena rasa empati tersebut dia mengejar si pelaku sampai kemudian pelaku tertangkap, kemudian korbannya pun datang. Artinya itu semua diceritakan dalam sebuah alur narasi yang sangat jelas, komprehensif. Nah, disinilah kemudian yang saya sebut sebagai peran media. Artinya peran media tidak sekedar, kalau bahasanya yang pernah kita review kemarin, nggak bisa berita video yang terjadi begitu saja di-upload ke media kemudian itu jadi berita. Nggak bisa seperti itu, karena berita itu harus memenuhi berbagai unsur. Salah satunya unsur informatif yang sangat mendasar. Jadi misalnya tidak ada unsur-unsur lain, tapi unsur yang paling mendasar itu adalah unsur informatif. Jadi ada 5W 1H. What, who, where, when,
how dan segala macamnya ini harus ada kelengkapan dalam berita. Nah, ketika itu tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh media-media mainstream, oleh media besar, artinya media tersebut tidak lagi mengindahkan etika dan estetika jurnalistik. Artinya jika ini terus dilakukan oleh media-media mainstream, ya hancurlah estetika dunia jurnalistik kita di masa depan. Artinya generasi jurnalistik kita di masa depan, wartawan-wartawan kita di masa depan, jangankan bikin naskah, jangankan apa yang dilakukan, saya coba mengcompare apa yang dilakukan Tribun dengan apa yang dilakukan wartawan merah ini dengan materi yang sama, materinya sama, dia dapat sumber yang sama, tapi kemudian packagingnya sangat berbeda, sentuhannya sangat berbeda. Tribun merasa karena dirinya sudah besar, dia buang begitu saja beritanya, diupload di channelnya dan tanpa memberikan polesan apapun, hanya sebatas template. Sementara wartawan merah melakukan packaging yang semampunya dia lakukan dengan keterbatasan yang ada, tapi dia bisa menceritakan ini menjadi sebuah berita. 5W1H-nya ada. Artinya estetika beritanya itu terpenuhi di sini. Nah, tadi dia selain unsur selain unsur informatif, berita juga harus memiliki unsur edukatif, unsur entertaining, dan berbagai unsur lainnya. Artinya apa yang dilakukan oleh Tribun tidak memenuhi satu unsur pun dari unsur berita. Sementara yang dilakukan oleh wartawan merah dengan segala keterbatasannya, dengan sumber yang sama-sama dimilikinya, dia melakukan itu semua. Dia melakukan bagaimana bisa mengedukasi, bagaimana dia bisa memenuhi unsur informasi, bagaimana kemudian sajian beritanya, packaging yang dia buat bisa terlihat entertaining, menghibur, sehingga orang yang menonton pun merasa puas karena dia menonton itu berharap mendapatkan informasi yang komprehensif tentang sebuah peristiwa tersebut gitu. Nah, mungkin ini review yang bisa saya lakukan dari berita yang berjudul Begal Payudara di Kemayoran yang ini viral beberapa hari lalu. Mungkin sudah ciri khasnya ya Tribun menggelontorkan berita yang viral tapi tidak dilakukan sentuhan apapun secara jurnalistik, dan menurut saya ini kesalahan dan hal yang perlu diperbaiki lah oleh redaksi Tribun, sehingga mudah-mudahan menjadi renungan bersama, menjadi pelajaran bersama, pelajaran juga buat saya, pelajaran buat netizen, pelajaran buat penonton, pelajaran buat insan jurnalistik bahwa tidak semudah itu loh ternyata membuat sebuah berita, karena di balik sebuah berita ada sebuah proses yang panjang dan melibatkan proses yang begitu rumit gitu. Nah, ketika proses yang begitu rumit dan panjang itu dihilangkan, sehingga nilai-nilai estetika berita itu juga hilang, ikut reduksi gitu. Sehingga ini bisa menjadi pesan moral bagi kita semua, bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi kritik membangun untuk kita bersama. Tidak ada maksud dan tujuan untuk menghakimi, untuk membuat paradigma atau membangun stigma negatif terhadap institusi tertentu, tidak ada. Ini murni sebuah komparasi berita antara dua media yang dilakukan oleh media mainstream dan media biasa, tapi secara pengemasan ya terlihat sekali bahwa karena dia sudah merasa mainstream, sudah merasa besar, sehingga ya dia jual apa adanya aja pun pasti laku gitu bahasanya gitu. Tapi sementara media yang biasa, dia akan memperbaiki packagingnya sehebat mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin, sehingga jualannya bisa dilihat dan diminati orang gitu. Ini kan bahasa orang jualan, tapi tidak sesimpel itu, karena berita bukan hanya sebatas jualan gitu. Banyak nilai-nilai, hal-hal yang lebih dalam dari sekedar jualan. Karena pernah saya bilang, kalau urusan jualan, urusan marketing, urusan cari iklan, cari income, itu bukan lagi tugas dari redaksi. Ada lagi namanya divisi marketing, ada divisi pemasaran. Itu bukan urusannya wartawan lah, bagaimana cari income. Wartawan itu urusannya bagaimana membuat berita, mencari berita yang baik dan benar, dan itu memenuhi unsur-unsur pemberitaan. Mungkin itu saja review dari kita hari ini, bagaimana kita melakukan video reaksi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sedang viral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.